Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Wijayanti dengan NIM 202104100589, Prodi Manajemen kelas M. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa penyebab rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Minat yang semakin berkurang. Minat generasi muda untuk menjadi petani semakin berkurang. Petani Indonesia banyak yang berusia tua dan jumlah petani juga semakin sedikit karena minat generasi muda untuk bertani masih minim. Dan berkurangnya karena banyak lahan yang beralih fungsi menjadi area perkebunan dan industri. Data usia petani di Indonesia yang semakin tua, dalam 30 terakhir, kelompok usia petani di bawah 35 tahun menurun dari 25% menjadi 13%. Dan petani yang berusia di atas 55 tahun meningkat dari 18% menjadi 33%. Data BPS tahun 2017 menunjukkan kelompok usia muda di Indonesia mencapai 14,02, naik dari setahun sebelumnya. Angka itu berarti dari 100 angkatan kerja pemuda terdapat sekitar 14 pemuda yang tidak bekerja. Dan apa yang menjadi penyebabnya? Yang pertama, tidak mau ambil resiko. Kelangkaan. Hal ini menjadikan para generasi muda enggan untuk mengambil risiko lebih jika dibandingkan ia harus bekerja sebagai pegawai, dan lebih parah lagi jika terjadi gagal panen. Yang kedua adalah proses dan hasil yang kurang memuaskan. Proses yang cukup lama ditambah hasil yang kurang memuaskan menjadikan petani semakin ditinggalkan. Yang ketiga, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan karena sektor pertanian tergantung banyak faktor, baik itu faktor alam, faktor lingkungan, ataupun faktor perlakuan. Yang keempat, generasi muda memilih sektor industri. Faktor utama generasi muda adalah karena dengan jaminan pendapatan tiap bulan yang menjadikan para generasi muda beralih mencari lowongan-lowongan pekerjaan, baik di desa maupun di perkotaan. Yang kelima, level gengsi di masyarakat. Masyarakat yang menganggap level petani hanya level biasa-biasa saja jika dibandingkan ia bekerja sebagai pegawai. Karena jika menjadi petani, ia harus capek dan kotor-kotor. Permasalahan tersendatnya regenerasi petani hingga saat ini merupakan persoalan serius dan sangat strategis untuk segera diatasi. Strategi tersebut sangat tepat diwujudkan melalui program petani milenial. Zaman terus berubah, persoalan pada sektor pertanian terus bertambah. Maka pelaksanaan program petani milenial ini harus segera dilakukan. Sektor pertanian diharapkan dapat beradaptasi di bidang teknologi dan informasi, sehingga petani milenial mampu dioptimalkan secara maksimal dalam rangka memenuhi produksi nasional. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menguasai sektor pertanian. Jika petani muda mau bersungguh-sungguh dalam mengelola pertanian, sangat berpotensi besar untuk memajukan kesejahteraan Indonesia, terutama dari sektor pertanian. Di Indonesia banyak sekali ragam hayati, dan bahkan Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan lahan yang subur. Mengapa harus malu menjadi seorang petani jika Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi pengekspor pertanian ke negara-negara lain? Pembahasan kedua kita adalah apa perbedaan nelayan Indonesia dengan nelayan Jepang. Yang pertama adalah banyaknya faktor. Jepang merupakan salah satu pasar ikan terbesar di dunia. Tuna dari seluruh dunia berasal dari Jepang, dan mereka menyajikan kualitas dan harga yang paling bagus. Tidak heran jika Jepang menjadi salah satu industri perikanan terbaik di dunia. Indonesia merupakan sarangnya kekayaan laut di dunia. Namun, Indonesia masih tertinggal dalam hal industri perikanan, khususnya dengan Jepang. Indonesia masih terhitung jauh dari standar kualitas yang seharusnya, dan harga yang ditawarkan masih kurang sepadan. Kemajuan teknologi Jepang sangatlah membantu meningkatkan perkembangan dunia perikanan Jepang, dan handalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki, serta pembagian upah yang sepadan. Masih kurangnya kemajuan dalam dunia perikanan Indonesia membuat nelayan masih menggunakan cara yang tradisional untuk menangkap ikan, dan upah yang masih terbilang cukup rendah. Besarnya industri perikanan di Jepang dan didukungnya pemerintah membuat akses para konsumen lebih mudah untuk bertransaksi langsung, dan terjaminnya hygiene sanitasi yang tinggi. Kurangnya akses yang dilakukan membuat Indonesia sulit melakukan sistem one-day fishing, dan tidak ada jaminan hygiene sanitasi yang seharusnya. Yang kedua adalah bedanya metode nelayan. Metode yang digunakan Jepang adalah pole dan line. Ini adalah salah satu cara penangkapan ikan yang handal, bisa memancing ikan 2-3 detik per ekornya.
bisa memancing banyak cakalang yang melompat di udara adalah suatu kemahiran. Pengejaran ikan cakalang dilakukan berdasarkan pergantian musim. Yang kedua adalah longline, Magura hainawa. Longline adalah penangkapan ikan jenis tuna yang menggunakan alat tangkap pancing dengan tali cabang yang terpasang pancing dan tergantung pada tali main lain yang diturunkan ke laut menggunakan pelampung. Sebagian besar tuna yang ditangkap dengan menggunakan longline. Yang ketiga adalah purse, jaring likan. Metode penangkapan ikan dengan mengelilingi kawanan ikan menggunakan jaring besar, lalu menutup mulut jaring sambil mengumpulkan ikan di dalamnya. Kerjasama antar masing-masing kapal sangatlah penting dalam mengoperasikannya. Kebanyakan beberapa kapal mempunyai tugas masing-masing, biasanya beroperasi pada malam hari. Yang keempat adalah jaring tongkat sana, Sauri Pasifik. Metode penangkapan ikan dengan cara mengumpulkan ikan dengan fishing light LED yang diletakkan di atas jaring yang dipasang di dalam laut, memikat gerombolan ikan dengan cahaya kapal. Saat ikan mendekat, matikan lampu sisi kanan yang ada jaring. Ikan akan masuk ke dalam jaring, lalu putar jaring dengan switch. Musim pengoperasian perikanan jaring tongkat sana ini kebanyakan pada bulan Agustus sampai Desember. Kebanyakan beroperasi pada sore hari. Metode yang digunakan oleh Indonesia. Yang pertama adalah jaring lempar, di mana nelayan melemparkan jaring yang berukuran besar ke tengah laut dari kapalnya, lalu menunggu ikan yang akan tersangkut dalam jaring tersebut. Yang kedua adalah jebakan ikan. Metode ini biasanya hanya dilakukan di tepi laut saja, dengan melemparkan jebakan ikan tersebut dan membiarkannya kurang lebih 1 hari untuk diambil kembali. Yang ketiga ada tombak. Alat ini terbuat dari kayu yang panjang dan biasanya digunakan di tepi laut untuk menangkap ikan kecil. Yang terakhir adalah memancing. Metode memancing ini menggunakan senar pancing yang dikaitkan dengan umpan, lalu melemparkannya ke laut. Metode ini biasa digunakan di tengah untuk menangkap ikan besar dan di tepi untuk menangkap ikan kecil. Selanjutnya adalah kerjasama yang dilakukan. Terlepas dari persaingan yang terjadi, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Jepang dalam industri perikanan ini. Kedua negara akan meningkatkan kerjasama untuk meningkatkan pasar, kapasitas nelayan, pengawasan perikanan, serta meningkatkan sumber daya manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.